Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi di channel hobiku dan juga hobimu. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, tekan tombol subscribe-nya untuk perkembangan channel ini. Hari ini saya ingin mereview satu raket yang sudah keluar 3 tahun yang lalu. Tapi saya tidak tertarik dengan raket ini karena dugaan saya raket ini mirip dengan raket seri Li-Ning Superlead Max 9. Dan saya pakai Superlead Max 9 itu cukup lama waktu itu. Makanya ketika Li-Ning mengeluarkan raket, saya lihat desainnya mirip dengan Superlead Max 9, maka saya nggak beli raket itu 3 tahun yang lalu. Tapi saya iseng-iseng penasaran juga nih, mumpung lagi diskon, saya beli raket ini. Raketnya apa? Yaitu seri Li-Ning Ignite 7. Raket ini pernah menjadi viral di 3 tahun yang lalu setelah lahirnya Superlead Max 9. Karena setelah lahirnya Superlead Max 9, seingat saya itu Li-Ning sebenarnya punya beberapa seri ya sebelum Superlead Max 9 ya. Ada seri-seri GeForce, ada seri-seri, saya dulu pernah pakai yang GeForce 3900, ada GeForce 3800. Habis itu ngeluarin lagi Superlead Max 9. Habis itu selang sebentar Li-Ning ngeluarin lagi Ignite 7, ini di belakangnya Superlead Max 9. Habis itu ngeluarin banyak lagi itu. Ada Ignite 8, ada Superlead Max 10, ada Combat Z8. Dan saya lihat itu sebenarnya frame-nya mirip-mirip ya untuk frame-nya itu ya. Nah, seperti apa desainnya kita lihat untuk frame-nya. Jadi untuk Ignite 7 ini saya bilang persis dengan Superlead Max 9. Di bagian sini ini desainnya box dan pipih. Nah, di bagian sampingnya ini aero dan di atasnya juga sedikit pipih. Nah, ini untuk Ignite 7 ini di bagian atas ada tulisan Ignite 7 atau Ignite 7. Yang selanjutnya teknologinya pun di sini juga ada nano power frame. Mana tulisannya? Nah, ini dia nih, nano power frame. Yang selanjutnya juga ada Aerotech beam system, ada compress groove, dan juga ada juga dynamic optimum frame. Nah, ini raket-raket ini untuk teknologinya hampir sama dengan yang ada di Superlead Max 9. Bahkan saya bilang sama. Ada TB Nano juga. Cuma di sini tertulis 77 gram. Saya pikir Li-Ning ini sebenarnya hanya memainkan balance point dan juga fleksibilitas dari raketnya. Kalau cetakannya, bayangan saya ini cetakan untuk frame-nya itu sama. Nah, itu yang ada di bagian frame-nya. Jumlah grommetnya ini ada 72 mata itik seperti biasa. Li-Ning pakai 72 mata itik. Dan untuk lebar poros frame-nya standar ya teman-teman. Biasanya 10 mm nih. Ah ya, benar sekali. Ada di 10 mm. Artinya ini persis sekali dengan Superlead Max 9. Nah, kita masuk ke arah shaft-nya. Nah, tadi detail joinnya belum saya sampaikan, ini ada logo Li-Ning berwarna emas. Nah, di sini ada tulisan Ignite 7. Nah, di sini ditulis adalah speed raket. Karena apa dibilang speed raket? Karena di sini ditulis di dalam ininya itu beratnya 77 gram, teman-teman. Dan ini juga bahannya sama nih, ultralight carbon atau ultralight carbon grafit itu, mirip-mirip itu. Nah, ini raket ini adalah raket speed raket.
Nah, di sini juga ada tulisannya juga. Ada tulisan compress groove dan juga nano power frame. Nah, di sini ada full ultralight carbon graphite, high tensile slim shaft, dan weight-nya 77 gram. Nah, ini head heavy. Nah, ini di sini juga ada kode dari raket ini ya, seri raket ini. BTC ini tulisannya nih. Nah, di bagian sini, bagian cone-nya itu ada logo hologram keaslian dari Li-Ning. Yang selanjutnya juga di sini tertulis beratnya 77 gram. Dan bisa ditarik sampai dengan 30 lbs. Ini gripnya ditulis di sini G6. Ya, mirip-mirip lah G6 sama S1-nya Li-Ning itu mirip-mirip. Nah, di bagian gripnya, hand gripnya, nah ini ada tulisan kode dari raket ini juga. Nah, di sini dituliskan ada beratnya 77 plus minus 4 gram dan balance pointnya di 304 plus minus 5 mm. Nah, ini ada barcode nih, kalau digesek terus di scan nih bisa kelihatan keaslian dari originalitas dari raket Li-Ning ini, teman-teman ya. Materialnya biasa carbon fiber, dan di bagian end cap-nya seperti ini. Ini raket Li-Ning yang 500 ribuan ke atas biasanya end cap-nya backgroundnya gelap, untuk logonya berwarna emas. Tapi sebenarnya Li-Ning juga ada juga yang lain seperti model-model Exos Cannon itu, terus Halbertech motor itu di sininya warnanya merah, backgroundnya warnanya merah untuk untuk end cap-nya. Harganya 500 lebih. Nah, itu dia teman-teman raket Li-Ning Ignite 7. Dan sebenarnya yang membuat saya yakin ini adalah sama dengan Super Lightmax 9, di sini ada tulisan GeForce Super Light. Nah, ini GeForce Super Light-nya ini kayak bayang-bayang ya, jadi nggak tegas ininya. Jadi seri GeForce Super Light. Artinya nih saya pikir sama dengan Super Lightmax 9, hanya dibedakan balance point dan juga berat raketnya gitu. Nah, ini saya lupa untuk panjang raketnya. Ini sudah diukur tuh ada di 670 mm, teman-teman ya. Jadi tidak sepanjang raket-raket biasa. Jadi panjangnya di sekitar 670 mm. Mirip sama raket Yonex Astrox 38S punyanya Yonex. Nah, raket ini sudah terpasang senar bawaan, yaitu senar AP6. Hitting soundnya seperti ini. AP6 aja sudah kencring seperti ini, apalagi diganti Li-Ning nomor 1 ataupun yang Yonex BG66, pasti lebih ngencring lagi suaranya. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman merhatiin nih raket-raket Li-Ning, kalau yang materialnya itu udah ultralight carbon graphite, itu biasanya untuk suaranya itu garing ya. Nah, raket ini sudah terpasang senar dan nanti akan kita setting. Ini mau saya tambah grip tambahan, teman-teman ya. Jadi tangan saya rada sedikit gede, jadi mau saya gedein dikit ini untuk gripnya. Nanti baru kita ukur lagi beratnya ada di berapa. Tapi sebenarnya enaknya kita timbang dulu ya, beratnya ada di berapa nih teman-teman ya, sebelum saya tambah grip. Setelah tersetting grip tambahan, grip karet, dan juga tadi sudah terpasang senar AP6, ini beratnya menjadi 90 gram teman-teman ya. Nah, ini balance pointnya juga akan kita ukur.
Balance pointnya ada di 295 mm ya, 295 mm. Jadi settingannya menjadi 295 mm untuk balance pointnya, dan beratnya ada di berapa tadi, 90 graman ya, di sekitar 90 gram. Nah, bagaimana performanya ketika dipakai di lapangan? Tapi sebelumnya teman-teman tonton video yang satu ini. Setelah dipakai di lapangan, ternyata dugaan saya benar. Feel-nya 11-12 dengan Superlet Max 9. Jadi itu teman-teman ya, raket ini untuk Ignite 7 ini itulah menjadi alasan saya kenapa 3 tahun yang lalu saya nggak beli, karena pas itu strateginya Li-Ning aja itu. Artinya Superlet Max 9 Ignite 7 itu mirip-mirip. Jadi memang raket ini untuk Ignite 7 ini, untuk bermain drive di depan ini memang cukup lincah teman-teman ya. Apalagi panjang raketnya ini di 670 mm. Jadi untuk bermain di depan, motong-motong bola ini oke. Meskipun ini tadi raketnya head heavy ya, tapi kalau menurut saya nggak head heavy banget lah. Untuk main di depan lincah nih. Saya kasih skor untuk bermain drive, motong bola, nyegat bola gitu loh. Ini raket ini mantap teman-teman ya. Saya kasih skor 9,2 dari 10 untuk Ignite 7. Yang selanjutnya bagaimana untuk bermain lob? Ini untuk ngelob juga enak teman-teman ya. Jangan salah ya. Meskipun kelihatannya raket speed enteng gitu ya, tapi ini untuk ngelob sampai baseline gak ada masalah. Jadi untuk teman-teman pemula, raket ini ramah banget di tangan nih. Effortless. Untuk ngelob oke, saya kasih poin juga 9,2 dari 10 untuk Superlet Max. Ignite 7. Saya ingatnya Superlet Max 9 terus nih teman-teman. Karena saya sempat punya berapa kali itu. Saya ganti-ganti, ada temen yang suka, saya jual, saya ganti lagi gitu ya. Ingatnya masih Superlet Max 9. Nah, bagaimana ketika untuk dipakai bermain kontrol? Untuk main kontrol, flashing bola, ini juga enak teman-teman ya, jangan salah nih. Shaftnya medium, buat ngatur bola, nyetel bola enak. Untuk poin kontrol saya kasih skor 9 dari 10. Kalau senarnya di upgrade bisa jadi lebih bagus lagi. Bagaimana untuk bermain defense? Teman-teman ketemu lawan yang jago pun pakai raket ini gak ada masalah. Untuk defense enak teman-teman ya. Jadi teman-teman mau ngarahin bola kemana, mau buang ke baseline oke, mau flashing, mau ngedrive lagi juga oke. Raket ini enak untuk bermain defense. Dan untuk poin defense saya kasih skor 9,2 dari 10. Hampir sama dengan Superlet Max 9. Kalau teman-teman yang punya Superlet Max 9 gak usah beli yang raket ini. Kalau sudah punya Ignite 7 gak usah beli Superlet Max 9, karena feelnya hampir sama. Bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash? Untuk bermain smash, raket ini masih powerful ketika dia berada di depan baseline.
Tapi kalau untuk di baseline, teman-teman jangan berharap powernya gede ya. Jangan berharap bahwa bolanya teman-teman ketika mukul dari baseline itu akan kenceng. Enggak kenceng-kenceng banget. Tapi kalau masih di depan baseline, ini masih bisa dimaksimalkan. Nah, ini sebenarnya untuk kategori raket speed, menurut saya powernya ini sudah bagus teman-teman ya. Kalau ngomong raket speed ini sebenarnya dengan balance point di katalognya itu 304 mm itu nggak speed banget itu kan. Itu lebih ke all around juga ya, itu bisa buat main smash juga gitu. Nah ini untuk bermain smash, meskipun tidak powerful, tapi ini powernya lumayan gede, lumayan ada power raket ini. Jadi untuk poin smash saya kasih skor 8,8 dari 10. Nah ini kalau menurut saya satu poin yang membedakan dengan Super Light Max 9 adalah dari sisi smashnya. Smashnya sedikit lebih enak yang Super Light Max 9. Karena kebetulan saya dapat raket ini itu beratnya di 77 gram. Yang itu dulu waktu saya pakai Super Light Max 9 itu berat kosongannya itu ada di 81 gram. Makanya untuk bermain power lebih enakan yang Super Light Max 9. Kalau raket ini mungkin saya dapatnya di angka di berat kosongan 81 gram, sama persis. Saya yakin akan sama persis feel-nya dengan Super Light Max 9. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ya. Jadi raket ini dengan harga 500 ribuan dapat bonus senar, dapat tas, dan juga ada kaos. Saya lupa kaosnya, nggak saya bawa ke sini. Ini sudah murah sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman yang baru main langsung beli raket ini, raketnya ramah di tangan. Untuk teman-teman pemula pun oke pegang raket ini. Itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Ini seri Ignite 7 sudah 3 tahun lalu keluar, baru saya review awal tahun 2025 karena saya termasuk orang yang tidak terburu-buru untuk mereview raket ya. Jadi saya perhatiin dulu nih, ini raket desainnya itu sebenarnya mirip sama yang sebelumnya enggak gitu loh, atau hanya dipoles-poles dikit, ditambah-tambah dikit itu. Kalau feel-nya enggak jauh beda, saya enggak buru-buru untuk review, kecuali ada teknologi tambahan atau fitur-fitur tambahan, baru saya mungkin akan mempertimbangkan untuk segera mereview. Itu saja teman-teman ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau yang punya pengalaman pegang raket ini silahkan tulis di kolom komentar. Biar kita bisa berbagi informasi ke teman-teman pecinta badminton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.